Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini mengisahkan sepasang kekasih yang pergi ke sebuah lautan untuk mencari beberapa kepingan emas. Namun mereka harus berhadapan dengan sekelompok penjahat dan juga hiu yang siap memakan mereka di laut tersebut. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berlibur di suatu pulau yang terletak di pesisir lautan. Terlihat seorang gadis kecil yang sedang bersenang-senang bersama ayahnya. Gadis kecil ini bernama Stefani dan kita sebut saja dia Fanny. Tak lama saat mereka sedang bersenang-senang di dalam air, tiba-tiba Fanny merasakan seperti ada sesuatu yang menabrak kakinya. Are you kicking me? Dan kini 20 tahun sudah berlalu, terlihat Fanny yang sudah dewasa dan nampak masih menanggung trauma berat tentang kejadian yang menimpa ayahnya. Di sini Fanny juga baru saja menikah dengan pria yang bernama Greg. Greg ini bekerja sebagai konservator di sebuah museum yang terletak di London. Mencari dan meliti barang-barang antik untuk museum udah menjadi pekerjaan sehari-harinya. Hingga tiba di suatu saat, Greg dipertemukan dengan tugas yang mengharuskannya mencari dan meneliti beberapa kepingan emas kuno di bawah laut dasar yang tenggelam bersama kapal perang, dan lokasinya hanya diketahui oleh orang dalam di pemerintahan. Dalam tugasnya kali ini, Greg mengajak Fanny untuk menemui teman lamanya yang merupakan seorang kapten sebuah kapal layar untuk membantunya menyusuri keberadaan kepingan emas tersebut. Welcome to the reunion. What a good-looking couple I see here. Pleased to meet you. I've heard a lot about you. You still agree to come? Singkat cerita, mereka bertemu dengan si kapten yang bernama Benz. Di sana, Kapten Benz mengajak dua temannya yang merupakan sepasang kekasih untuk ikut dalam perjalanan. Mereka berdua bernama Lily dan Pierre. I hope you don't mind. I invited a couple of friends of mine to come. Thanks for letting us take along. Yeah, no worries. So, should we ship on then? Yes, let's go. Setelah semuanya siap, mereka menaiki kapal dan terlihat satu awak kapal berambut gondrong yang turut membantu. Greg sengaja menggunakan kapal kecil agar perjalanan dan tujuannya tak diketahui oleh banyak orang. Dalam perjalanan terlihat Fanny yang menunjukkan rasa takut di wajahnya sambil melamun dalam pelukan Greg. Fanny masih mengingat kejadian di masa lalunya dan kita dibawa untuk mengetahuinya. Setelah kehilangan ayahnya, Fanny hidup bersama ibu dan kakeknya. Kakeknya adalah seorang oceanografi atau bila disebut sebagai orang awam adalah ahli kelautan. Seringkali dia mengajar para mahasiswa tentang laut dan misteri yang tak mungkin seorang pun akan paham termasuk dirinya. Know about ecosystems, right? Of theirs. Be more careful than just being careful. He meant touch it and you die. Pay attention. Hidup bersama kakeknya tanpa Fanny sadari banyak ilmu yang dia dapatkan, termasuk sedikit demi sedikit mengobati luka traumanya. Ibunya juga selalu meminta bantuan kepada ayahnya untuk membantu Fanny lepas dari traumanya. Kembali lagi ke kapal dengan kepemimpinan Kapten Benz yang bisa dibilang sangat memahami lautan, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Di sisi lain, tak jauh dari keberadaan kapal mereka, kita diperlihatkan dengan sekelompok mafia narkoba yang sedang melakukan transaksi. Nampaknya transaksi tak berjalan sesuai kesepakatan, sehingga adegan saling menyerang pun mereka lakukan. Kembali lagi ke kapal Kapten Benz yang sudah sampai di titik lokasi. Sesampainya di sana, mereka pun langsung bersiap menggunakan perlengkapan penyelaman untuk segera ke dasar laut yang tak terlalu dalam. Are you ready for this? Let's do it. Let's go. Saat mereka menyelam, setelah sampai ke lokasi tenggelamnya kapal, benar saja Greg dan Fanny menemukan sebuah kepingan emas kuno yang dicarinya.
Namun saat mereka akan mencari kepingan yang lain, inilah yang terjadi. Kepanikan pun terjadi. Dengan sedikit ketenangan, mereka berusaha mempertahankan diri dari hiu yang akan menyerangnya dengan cara bersembunyi di sela-sela konstruksi kapal. Melihat hiu yang menjauh, Lily dan Pierre mencoba mengambil kesempatan itu untuk segera naik ke daratan. Namun, hiu itu nampak muncul kembali dan menyerang kaki dan tangan si Pierre. Dengan kepanikan yang semakin meningkat, syukurnya mereka semua berhasil naik ke atas kapal. Namun nasib apes yang dialami Pierre yang semakin kehilangan banyak darah. Karena Pierre tak mungkin bisa bertahan dan berniat untuk membawa para turis ini kembali ke pantai. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah kapal pesiar yang sepertinya bisa membawa Pierre ke rumah sakit dengan cepat. I don't know. Babe, you can go. Boy there. Pressure on it. All the way back. Oh yeah? What kind of emergency? Benz yang menceritakan keadaan darurat yang dialami, namun dia tidak sadar bahwa pemilik kapal pesiar ini adalah komplotan penjahat pemburu barang haram. Namun dengan santainya, Jordan mengenalkan awak kapalnya yang seram-seram tanpa menyebutkan apa yang sedang ia lakukan di laut ini. Damn, only one kind of shark could have done that. I fucking know it. Dari keterangan Fanny, Jordan akhirnya tahu tentang adanya ikan hiu di daerah ini. Sebagai orang yang biasa hidup di laut, Jordan yakin keberadaan ikan hiu itu akibat perubahan iklim yang membawa mereka ke perairan ini. Exactly. I'm capable of anything. Pierre yang akhirnya pindah alam setelah kehilangan banyak darah. Mendengar tangisan Lily, Fanny kemudian mengingat bahwa ikan hiu benar-benar bisa merenggut kebahagiaan seseorang. Squall might be headed out here later tonight. Alright then, just trying to be neighborly. I can understand that. Melihat peralatan ekspedisi milik Greg, Jordan penasaran dengan yang dilakukan oleh Benz dan teman-temannya. Tapi karena nggak ada yang memberitahu, Jordan menolak permintaan bantuan Benz yang ingin membawa para turis ke pantai secepatnya. We didn't see anything, alright? Fellas! Hey! Jordan berencana untuk menggunakan peralatan Greg untuk mengambil narkoba tepat di bawah mereka. Tapi dia tidak mau mengorbankan anak buahnya jika memang banyak hiu putih berkeliaran. Maka dari itulah Jordan mengancam kelompok Benz untuk mengambil narkoba di bawah mereka. Just toss you over and let the sharks finish what they start. Friends here down in that cage? Fanny yang tahu betul tentang laut menawarkan diri untuk melakukan apa yang Jordan mau. Cuman yang menjadi masalah, kerangkeng milik Benz tidak mungkin kuat untuk membawa narkoba itu. Akan tetapi Jordan yang tak mau tahu, dia terus mengancam mereka. Whatever else I'm bringing up. Then sign up for a swim with no great white fucker. What do you think? I'm going. Collateral. 4 crates down there. But how did they get down there? I'm doing this for us. Fanny meminta Greg jangan khawatir karena ia akan aman di dalam kerangkeng. Terlihat Fanny berharap pertemuannya dengan hiu nanti bisa membuatnya sembuh dari mimpi buruknya selama ini. Alright, come on, lower it. Di bawah nampak beberapa hiu yang berkeliaran. Fanny pun mencoba tenang dan perlahan keluar dari kurungan itu untuk mengikat barang itu ke jeruji besi. Namun di sana terdapat kendala pada tali pengikat dan memaksa Fanny melakukan pergerakan yang signifikan sehingga menarik perhatian hiu itu.
Kapten Benz pun menderek Fanny ke permukaan, namun hiu yang agresif malah menggigit salah satu tali dan menyebabkan salah satu paket terjatuh dan melebur bersamanya. Sesampai di atas, Jordan menyuruh anak buahnya mengecek paketnya. Mengetahui paketnya yang terbawa ke atas tak utuh sesuai perjanjian, Jordan pun marah dan mau nggak mau kericuhan pun terjadi. Greg yang mencoba merebut senjata malah gagal dan kecebur ke laut. Beruntungnya, si hiu fokus kepada anak buah Jordan yang terjatuh. Greg pun mencoba melarikan diri dengan berenang menuju sebuah kapal kecil yang terapung tanpa penumpang. Yang bertanya-tanya itu kapal dari mana, itu adalah kapal yang tadinya di awal film diperlihatkan milik kelompok yang ditembaki saat bernegosiasi dengan Jordan. Setelahnya, di kapal Kapten Benz, Jordan yang marah kembali mengancam. Beruntungnya, Fanny masih menyimpan kepingan emas kuno yang ia dapatkan dan menawarkan ke Jordan sebagai ganti rugi. Dan jika masih kurang, maka Fanny bersedia kembali menyelam dan mengambil lebih banyak emas. Lalu dengan sangat tertarik, Jordan pun langsung menuju ke lokasi emas yang tak jauh dari sana. Sementara itu, di sisi lain, Greg yang berada di atas perahu menemukan sebuah alat komunikasi radio dan meminta pertolongan. Singkat cerita, tak lama kemudian datanglah segerombolan polisi pantai menghampiri si Jordan. Dengan amat sangat percaya diri, Jordan menjawab pertanyaan polisi dan memaksa Fanny untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dan pada saat polisi menanyakan surat-surat, Jordan pun berkata akan masuk ke dalam untuk mengambil suratnya. I would like to see your paper, please, sir. You're in the cabin. I will get it. Dengan polisi-polisi yang wassalam, mau nggak mau kini Fanny harus menyelam dan berhadapan dengan hiu-hiu. Dia menyelam ditemani oleh Lily karena dipaksa oleh Jordan. Jordan menganggap jika dua orang yang menyelam maka akan semakin banyak pula emas yang didapatkan. In the fucking water. Sementara itu, di sisi lain Greg yang tak mendapat respon dari sinyal radio yang mencoba mendekati perahu untuk menyusup. Di atas perahu nampak Kapten Benz yang sedang melakukan pertolongan kepada si gondrong yang terkena peluru nyasar dari polisi pantai. Namun dengan sangat keji dan daripada merepotkan, Jordan berpikir menghentikan nafas si gondrong. Kapten yang marah pun menyerang Jordan dan langsung bersembunyi di ruang kendali kapal. Dan salah satu anak buah Jordan yang mencarinya langsung dikejutkan oleh pembalasan Kapten Benz. Karena anak buah Jordan yang terjatuh dengan luka tembak dan menimbulkan aroma berbau amis, hal itu pun langsung menarik perhatian hiu untuk menyantapnya. Kejadian ini pun terdengar oleh Lily hingga ia memilih kabur daripada menuruti perintah Jordan. Jordan menyuruh Benz jangan coba kabur dari sana, mengingat cuman kapalnya saja yang bisa membawa mereka kembali ke pantai. Karena seperti yang mereka tahu, akibat peperangan tadi, kapalnya sudah mengalami banyak kerusakan. Di waktu yang sama, seekor hiu mendatangi Lily yang sedang ketakutan. Saat itu juga, Fanny menyuruhnya untuk jangan banyak bergerak. Akhirnya Lily menjadi korban selanjutnya dari keganasan kawanan hiu putih. Fanny yang bingung naik perahu jauh, diam pun pasti disantap. Jadi dengan keberanian dan petuah-petuah dari kakeknya, dia nekat untuk menemui sang hiu dan berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Now face that fear.
Fanny akhirnya berhasil mengendalikan rasa takut, bahkan memperlakukan hiu layaknya raja di daerah kekuasaannya. Tapi karena Fanny manusia biasa, ia buru-buru naik kapal sebelum si hiu sadar telah dia prank. Di sisi lain, Greg tinggal berenang mendekati kapal Benz untuk menyelamatkan belahan jiwanya. Jordan yang emosi karena Fanny tidak menyelam seperti perintahnya. Lalu ketika Fanny melihat mayat di sana dan Jordan berkata bahwa sebentar lagi Benz pun akan menyusul ke alam baka. I'm done. Dengan tewasnya pria ini, Jordan kini tinggal sendirian. Kemudian Greg mencari kebenaran orang yang telah mengacaukan pekerjaannya. I really thought you were something special. Around for a while. What's that? Drop it! Sadar dirinya tinggal seorang diri, Jordan mencoba bernegosiasi dengan Greg. Lalu dia mengajak Greg dan Fanny naik ke kapalnya sebelum kapal Benz benar-benar karam. No, he won't. Come on, Greg! Peluru yang ditembakkan ke Jordan akhirnya membuat dia kesakitan. Lalu untuk menenangkan batin seperti biasa, Jordan sebat dulu agar rileks. Kesal karena dikeroyok pasangan kekasih, Jordan memilih tenggelam dan menjadi santapan hiu di bawah sana. Di akhir film, ternyata Benz masih hidup dan ingin segera pergi dari kapalnya yang mulai terbakar, dan lanjut mereka pun menggunakan kapal kecil untuk menjauh dari kekuasaan hiu putih.